persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu. Shalom. Kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Puji Tuhan, kita selalu diberkati dengan Menara Doa, dengan firman Tuhan yang ada dari tempat ini, dan mari kita sama-sama lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik yang ada di Holy Spirit Room ini, kita bersatu hati, kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan yang kita naikkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih anugerah Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan saat hari ini kami datang menghadap tahta kasih Tuhan, berhiaskan kekudusan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Baharui kami lebih lagi di hadirat Tuhan. Karena di hadirat-Mu kami dikuatkan, kami dipuaskan, kami diberi kelegaan ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, kami mau nyatakan segala kerinduan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kekal selama-lamanya kasih-Mu bekerja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Yesus, Kau yang disenangkan dengan pujian kami. Terima segenap hati dan segenap hidup kami mau katakan, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada dalam hadirat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga
lagi katakan, setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah. Engkau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di tanganmu. Kami percaya hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan pujian-Mu Bapak Ibu Saudara, dengan korban syukur-Mu di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari, menyertai setiap kami Tuhan. Kau yang kami senangkan, Kau yang kami agungkan, dalam pujian kami
Sebab kepadamu-lah kami mengadukan segala persoalan kami, ya Tuhan, pergumulan kami, ya Bapa. Kau tempat perlindungan, Kau kubu pertahanan kami Tuhan, tempat pengaduan kami Bapa. Ya
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Tuhan, teramat baik bagi kami. Terima kasih buat jamahan-Mu ya Tuhan yang menyegarkan setiap hati ya Bapa. Yang membangkitkan roh kami kembali di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah untuk setiap kami hamba-hamba-Mu ya Bapa. Katakan sepatah kata saja untuk setiap kami ya Tuhan. Maka kami akan disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Nah hari ini kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita ya kan tentang ya kan kita akan belajar dari seorang yang bernama Barnabas ya, Barnabas. Kemarin kita sudah bahas tentang dua karakter daripada Barnabas. Bahwa Barnabas yaitu seorang ya kan yang murah hati dalam hal keuangan. Yang kedua, Barnabas adalah seorang yang memiliki wawasan ilahi atau memiliki mata yang baik. Nah, hari ini saudaraku, ya kan, kita akan belajar karakter yang ketiga daripada Barnabas. Barnabas adalah seorang yang cepat, saudara, cepat mengampuni. Ini hal yang menarik yang buat saya. Dia orang yang peka dan cepat mengampuni. Nah, saudara tahu bahwa Barnabas inilah yang mengendorse, bahasa sekarang nih, mengendorse, ya kan, yang membawa Paulus, ya kan, seorang mantan musuh daripada jemaat mula-mula, ya kan, dengan membawanya kepada rasul-rasul dan kepada murid-murid atau jemaat mula-mula. Saya ingin ajak kita untuk melihat, saudara, bagaimana kita melihat bagaimana Barnabas kok bisa cepat menjadi orang yang begitu cepat mengampuni. Kisah 9 kita baca lagi saudara ayatnya. Kisah 9 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia. Saudaraku, ya kan? Kenapa murid-murid yang lain, saudara, tidak bisa mempercayai Paulus, saudaraku? Karena Paulus, saudaraku, ini adalah seorang, ya kan, penganiaya daripada jemaat. Saudaraku, dialah yang terlibat dalam pembunuhan Stefanus, saudaraku. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa Barnabas cepat ngampunin. Alkitab katakan Barnabas menerima Saulus atau Paulus dan membawanya. Saudara, bisa memberikan jaminan membawanya kepada rasul-rasul, lalu menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi selain orang ini murah hati, punya mata yang baik yang bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup seseorang, tapi juga Barnabas ini saudaraku ada seorang yang begitu cepat, seorang yang cepat mengampuni. Saudaraku Kristus, ini dia saudara, bahwa si Barnabas dia bisa melihat melampaui yang telah dilakukan oleh Paulus, ya kan, dengan apa yang sedang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Barnabas ini orang yang memiliki mata yang baik, yang bisa melihat kasih karunia Tuhan atas hidup orang lain. Nah, ini adalah obat sebenarnya, obat penangkal dari sikap mudah menghakimi. Ini harus kita mulai kembangkan, saudara. Ya, dia bisa melihat potensi dari seseorang melampaui kesalahannya dan dosanya di masa lalu. Barnabas bisa melihat bahwa siapapun yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka dia pun akan mengampuni secepatnya. Yang ngerti katakan amin. Ini yang penting buat kita. Saya percaya kalau kita sudah lihat orang ini, dia sudah benar-benar sungguh sama Tuhan. Dia sudah diampuni oleh Tuhan. Biarlah kita pun yang mengasihi Tuhan, ya kan saudara, kita pun mau secepatnya mengampuni orang itu. Seperti halnya Barnabas. Jadi sikap Barnabas yang cepat mengampuni ini saudaraku, ini sangat berguna
bagi Rasul Paulus. Kenapa? Karena pada akhirnya Barnabas dan Paulus ini mereka pisah jalan. Saudaraku, mereka berselisih. Karena siapa? Karena Yohanes Markus. Saudaraku, di mana Barnabas mau kasih kesempatan yang kedua. Seperti dia kasih kesempatan kedua kepada Paulus. Dengan mengampuninya, menerimanya. Paulus berusaha untuk deketin jemaat. Tapi semua jemaat gak bisa terima, gak percaya sama dia. Oke, aku bawa kamu langsung ke pemimpin. Itu kan tanda dia berikan kesempatan kedua kepada Paulus. Nah sekarang, di dalam perjalanan misinya dengan Paulus, dia bawa sepupunya yang bernama Yohanes Markus. Yohanes Markus dia tinggalkan, saudara, perjalanan itu. Dia tinggalkan Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Nah sekarang Barnabas mau terima dia. Paulus tidak setuju, jangan, tidak usah, tidak perlu. Saudara, akhirnya mereka bisa jalan. Barnabas bawalah ya Yohanes Markus ke Siprus. Itu kampung dia lah, kampung halamannya dia. Saudara, setelah itu kita nggak kalau di halaman-halaman kisah para rasul udah nggak tercatat lagi tentang Barnabas dan Yohanes Markus. Namun saudara, waktu membuktikan kebenaran daripada Barnabas. Jadi kalau orang yang cepat mengampuni, ya kan, orang ini juga bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Seperti halnya Barnabas. Dan terbukti saudara, ya kan, kebenaran membuktikan. Ya kan saudara, waktu membuktikan kebenaran daripada keputusan daripada Barnabas. Yang ini kan memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus. Sesaat sebelum kematian daripada Rasul Paulus, saudara, Paulus meminta Yohanes Markus untuk datang mengunjungi dia. Karena Paulus membutuhkan pelayanan Yohanes Markus. Ini hal yang luar biasa ya, hamba Tuhan tuh enggak baper ya saudara ya. Saya melihat tuh gampang banget pulih. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 11. Ya, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Baca, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saya tuh ngelihat Barnabas ya, kalau selama saya persiapan khotbah ini, saudaraku, hati saya tuh terharu gitu loh. Ini juga khotbah nih saya nangis. Tuhan mau gak pakai saya seperti Barnabas. Saya bisa temukan orang besar gitu loh. Yang sudah ditolak oleh semua orang. Yang sudah dijauhi karena masa lalunya. Lalu saya bisa terima dia. Saya mentoring dia. Saya kasih dia kesempatan untuk ketemu si A, si B. Lalu ketika saya berselisih dengan dia pendapat. Karena sesuatu. Ya kan? Buat saya itu tidak mempermasalahkan. Ini yang terjadi pada Barnabas saudara. Yang akhirnya saudara, di ujungnya pelayanan Barnabas kepada Yohanes Markus. Rupanya setelah Markus sudah dipulihkan Tuhan, sudah menjadi orang. Akhirnya Yohanes Markus yang melayani hari-hari terakhir rasul besar ini. Jadi dari awal sampai akhir yang pelihara kerohaniannya Paulus, Barnabas. Ini keren banget saudara. Nyentuh hati. Jadi saya mau ngomong gini. Sikap cepat mengampuni bukan berarti kita mengabaikan kesalahan atau dosa orang. Tetapi kalau kita bisa cepat mengampuni orang. Kita bisa melihat melalui kacamata apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Bukan melalui kacamata apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Saudara bisa bersini, katakan amin. Nah ini dia. Kadang-kadang saya juga melihat beberapa di antara kita, saudara, ada banyak kita yang mengalami banyak kegagalan. Tapi ketika kita bisa cepat ngampuni, ini yang membuat kita, saudara, bisa punya mata, ya kan, yang melihat ada kasih karunia dalam hidup orang itu. Sehingga kita bisa memberikan kesempatan yang kedua. Kayaknya renungan ini perlu kita pelajari, renungkan baik-baik. Kayaknya keren banget kalau Tuhan bisa pakai kita. Roh Barnabas, pengurapan yang Tuhan beri pada Barnabas,
kiranya turun tengah-tengah kita. Ya kan? Orang yang murah hati dalam keuangan. Punya mata. Ya kan? Yang bisa melihat ada kasih karunia buat semua orang. Karena dia seorang yang cepat sekali ngampuni. Sehingga dia bisa berikan kesempatan yang kedua kepada banyak orang. Dalam pelayanan saya ini, saya juga melihat bahwa Tuhan tuh perlakukan kita tuh seperti Barnabas memperlakukan daripada Saulus dan Yohanes Markus. Katakan amin saudara. Tuhan tuh begitu murah hati loh sama kita. Mata Tuhan selalu tertujunya adalah mata penuh dengan apa? Kasih karunia buat kita. Amin. Amin saudara. Dia cepat mengampuni ketika kita datang sama dia. Tuhan ampuni aku. Tuhanlah saudaraku yang membuat kita bisa bertemu dengan orang-orang. Biarlah saudara dan saya, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti Tuhan pernah pakai seorang yang bernama Barnabas. Yang keempat saudara, ya ini karakter yang keempat. Saudara, sederhana sih sebenarnya. Barnabas adalah seorang pelayan Tuhan. Saya katakan yang sejati. Yang sejati. Saudaraku. Ya, kita lihat di sini, kita baca sama-sama dalam tuh. Kalau saudara baca dalam Kisah 13, Kisah 14. Ya. Saudara akan melihat bahwa awalnya Barnabas dan Paulus ini selalu bersama-sama. Saudara, Barnabas mentor, ya kan? Buat Paulus, tapi juga rekan pelayanan daripada Paulus. Mereka pergi. Tetapi kalau saudara lihat dalam Kisah 13 sampai 14, semuanya berubah. Apa yang berubah saudaraku? Tuhan tuh pakai Paulus. Itu jauh lebih dahsyat untuk melakukan mujizat-mujizat. Dia menyampaikan pesan firman Tuhan yang penuh urapan dan meyakinkan. Nah, saya baca saudara tentang Barnabas ini. Ini hal yang paling menakjubkan kalau menurut saya. Tentang Barnabas. Tentang apa? Kesediaan Barnabas untuk menyingkir pelan-pelan dan memberikan panggung yang lebih besar buat siapa? Paulus. Wah, ini menyentuh saudara. Menyentuh banget. Supaya Paulus itu lebih besar lagi, lebih luas lagi pelayanannya. Saya yakin ketika Barnabas menyingkir dan memberikan panggung yang lebih besar bagi pelayanan Paulus, Barnabas pasti dia ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 23 ayat 11 sampai 12. Kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Barang siapa dalam kurung, saya kasih dalam kurung penjelasan, ingin menjadi terbesar kata Tuhan di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barnabas tuh dia tahu dengan pasti. Dia bilang begini, siapapun yang bisa mempercepat, ya kan, meluasnya kerajaan Allah, itu jauh lebih penting daripada status saya. Siapa yang bisa lebih cepat larinya? Siapa bisa lebih mengerjakan lebih baik untuk kerajaan Allah? Itu jauh lebih penting ketimbang diri aku, status aku, jabatan aku. Sering kali kita berkata, kenapa aku gak dilaporin? Kenapa aku gak dilibatkan? Kamu tuh gak ada aku kalau, kamu tuh bukan siapa-siapa kalau gak ada aku. Sering kali kita jadi penghambat, penghalang bagi orang-orang untuk bisa berkembang. Kita belajar dari Barnabas. Ini seorang pelayan sejati. Barnabas lebih peduli nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang makin percaya sama Tuhan ketimbang nama dia yang ditinggikan. Barnabas tidak berjuang untuk melindungi wilayah kekuasaan pelayanannya yang seolah-olah itu adalah hak milik yang harus dipertahankan. Tetapi hasrat hatinya adalah apa? Supaya kerajaan Allah diperluas. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan.
Faktor Barnabas ini mengingatkan kita bahwa kehebatan sebuah pelayanan yang sejati bukan terletak pada seberapa besarnya jumlah jemaat. Bukan terletak dari seberapa banyaknya orang-orang yang ada di bawah kita. Tetapi pelayanan yang sejati itu terlihat dari seberapa banyak orang yang kita bisa layani. Seberapa banyak orang, saya bisa bayangkan ini. Dulu anak saya suka gendong anak saya, saudaraku, yang waktu masih kecil, ke bahu saya. Duduk di bahu saya. Apa tujuannya? Supaya dia bisa melihat lebih jauh. Seberapa banyak orang bisa duduk di bahu kita. Sehingga mereka bisa lihat, bisa tahu lebih banyak dari kita. Bisa melakukan lebih banyak yang bisa kita lakukan. Ini yang waktu saya siapkan bahan ini, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berikan hati ini buat saya. Berikan hati yang lebih besar lagi buat saya. Supaya ada banyak orang bisa aku gendong. Sehingga mereka bisa melihat, bisa mengerti jauh lebih banyak daripada yang aku. Bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang aku lakukan. Inilah Barnabas. Saudaraku, kalau orang lihat, saudara, Barnabas tidak ada satu surat pun namanya Barnabas. Kecuali itu orang-orang yang mau menyesatkan orang Kristen. Yang Injil Barnabas. Itu tidak ada Injil Barnabas. Saudaraku, tidak ada. Saudaraku, dia tidak pernah tulis apapun. Saudaraku, dia tidak apakan. Tetapi tanpa Barnabas tidak akan pernah ada Yohanes Markus. Saudara, tidak akan pernah ada Injil Markus. Tanpa peran Barnabas. Tidak akan pernah ada surat-surat Rasul Paulus. Dan tidak ada nama besar Rasul Paulus. Saya berdoa, saudaraku, seringkali Tuhan pakai pelayanan seperti Barnabas berapa di antara kita. Mungkin tidak dilihat orang. Mereka adalah orang-orang yang punya hati sebagai pendoa syafaat. Mereka yang ada duduk di bangku soundman. Mereka yang duduk, saudara, di tempat-tempat yang tidak terlihat. Bukan di atas panggung. Yang tidak terlihat oleh jemaat. Tetapi orang-orang ini yang mempertemukan. Ya kan, banyak orang ke Tuhan. Hari ini saudara Kristus. Ya kan, saya ingin ajak saudara hal yang luar biasa. Kita belajar tentang Barnabas. 4 karakter dia. Dia adalah seorang yang murah hati dalam hal keuangan. Katakan amin. Kemurahan hatinya, saudara, ya kan, membuat dia menjadi orang yang dipercaya dan perkataannya didengar oleh orang-orang besar pada masa itu, yaitu rasul-rasul. Sehingga dia bisa tolong seorang yang bernama Saulus, ya kan, menceritakan tentang Saulus yang bukan siapa-siapa, yang belum apa-apa, saudara, sehingga mempertemukan dan menjadi orang besar. Dia bisa punya mata untuk bisa melihat ada kasih karunia dalam hidup jemaat di Antioquia. Dia kuatkan sehingga banyak orang diselamatkan di Antioquia. Selain daripada itu, dia pergi ke Tarsus, tempat kampung daripada Paulus. Untuk apa, saudaraku? Untuk dia bawa Paulus. Kamu ini penting, kamu punya potensi besar. Aku akan poles kamu, ya kan? Sehingga kamu bisa memperluas kerajaan Allah. Ketika Yohanes Markus dibuang, dia ambil, dia poles orang ini. Saudaraku, akhirnya menjadi satu bencana yang luar biasa. Saudara, di tangan Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya Tuhan mau panggil saudara sebagai pelatih-pelatih, mentor-mentor. Seperti halnya Barnabas. Berapa banyak di antara kita yang mau? Mari tundukkan kepala kita. Kita berkata, Tuhan, ada saat Tuhan panggil kami sebagai pemain. Kami akan bermain, Tuhan, untuk menciptakan banyak goals. Tapi ada saatnya Engkau panggil kami menjadi pelatih yang tidak pernah cetak gol, tetapi kami menciptakan, mencetak pemain-pemain untuk menciptakan goals. Aku berdoa ya Bapa, biar pengurapan yang Tuhan beri kepada Barnabas turun atas setiap kami.
turun ke setiap kami semua. Kami rindu melihat Tuhan, para jemaat, para full timer, para pemimpin di gereja ini. Bahkan ya Tuhan sampai kepada umatmu, jemaatmu yang setia mengikuti di Menara Doa Online ini. Mereka ya Tuhan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi Yohanes Markus. Menjadi Markus Tuhan. Menjadi Paulus ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Aku bawa mereka kepadamu ya Tuhan. Aku bawa mereka kepadamu. Berkati mereka Tuhan satu persatu. Tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap jemaatmu, umatmu. Yang sudah lama ya Tuhan. Sudah jauh dari hatinya kepadamu. Bawa mereka balik kepadamu ya Tuhan. Kembalikan mereka ya Tuhan. Kami semua mengasihi mereka. Terima kasih, terima kasih. Kirim ya Tuhan Barnabas untuk menjemput mereka ya Tuhan. Untuk datang lagi ya Tuhan pelayanan. Melayani Tuhan. Datang beribadah lagi ke gereja. Pakai siap kami Tuhan. Sebagai Barnabas yang bisa menjemput Paulus. Yang bisa memelihara Yohanes Markus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan makan perjamuan kudus. Kita nyanyi lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku. Segenap hidupku. Jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Syukur
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.